di dalam firman Tuhan, yaitu 3 kemenangan Yesus. Ya, kita akan masuk yang pertama. Ya, sebenarnya ada banyak pembahasan-pembahasan, tetapi kita langsung saja yang kelima. Mengapa Yesus harus mati di kayu salib? Tentu semua ini kita tahu. Yesus mati di kayu salib karena untuk menebus dosa manusia. Tetapi ketika saya bertanya lagi, bukankah Tuhan Yesus yang saya sembah adalah Tuhan yang ajaib, yang berkuasa? Kalau misalnya saya jadi Tuhan, ada anak buah saya, kemudian dia bersalah, dengan mudahnya saya berkata, dosa kamu diampuni, udahlah, saya kan bos, siapa yang bisa menghalangi? Saya ini berkuasa. Seperti zaman-zaman sekarang, ada banyak backingan, aman. Tetapi Tuhan yang kita sembah tidak memakai kekuasaannya dengan semena-mena. Kita tahu bahwa Allah yang kita sembah tidak hanya Dia Allah yang maha kuasa, tidak Allah yang maha hadir, tetapi juga Dia Allah yang adil. Ya, bisa tolong di belakang sudah ada. Allah yang kita sembah adalah Allah yang adil. Jadi tidak boleh melanggar apa yang sudah Tuhan firmankan, dan Tuhan sendiri yang melanggar. Karena di dalam Roma, di sini dikatakan upah dosa adalah maut. Maut itu yang dikatakan maut itu adalah bukan neraka. Dalam bahasa aslinya itu bisa ditemukan di dalam waktu Tuhan Yesus memberikan contoh, bukan perumpamaan, karena itu benar-benar terjadi. Lazarus dan orang kaya. Lazarus mati masuk Firdaus, orang kaya mati masuk yang dikatakan Hades. Tempat penampungan sementara, tetapi siksaannya itu sudah luar biasa. Sampai dikatakan di sana, orang kaya ini meminta setetes saja air untuk supaya dahaganya ini diobati. Setetes air itu sangat mahal. Bayangin apalagi sudah sampai ke neraka. Oleh karena penderitaan yang begitu luar biasa, Allah kita Allah yang baik dan kasih dan penuh limpahnya tidak rela anak-anaknya masuk di situ. Coba kita baca semua di dalam 2 Korintus 5 ayat 23 sebagai ayat yang pertama. Di sini dikatakan, kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga, tidak keberatan ya, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Beda ya, Yesus berdosa dan Yesus dijadikan dosa. Ini Yesus menanggung apa yang dilakukan anak-anaknya, dialah yang menanggung. Dan ini harus terjadi. Dan berikutnya, di sini dikatakan, mengapa Yesus harus menjadi manusia? Untuk menebus dosa manusia. Karena di dalam Roma 5 ayat 19 di sana dikatakan, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Kalau kita lihat di sini, yang berdosa pertama kali adalah Hawa, kemudian Adam. Tetapi Alkitab tidak berkata 2 orang. Di sini dikatakan 1 orang berdosa. Siapakah yang dimaksud 1 orang ini? Adalah Adam. Kenapa bukan Hawa? Karena Adam kepala rumah tangga. Dia yang bertanggung jawab penuh atas kesalahan istri dan anak-anaknya. Yang sebagai model dalam perjanjian baru, Yesus adalah pengantin pria. Menanggung mempelai perempuan, bapak dan ibu semua dia tanggung di atas kayu salib. Berbahagialah bapak-bapak, karena disitulah tingkat di mana kita terlihat keren.
terlihat hebat. Bukan ketika kita menang. Berantem menang, bukan itu. Tetapi menanggung salah istri dan anak-anak. Berikutnya, saya akan contohkan. Mengapa Yesus harus menjadi manusia untuk menebus dosa manusia? Karena satu manusia, itulah Adam. Karena dia bertanggung jawab menebus, ini maksudnya satu manusia adalah Yesus yang kudus, menebus satu manusia yang berdosa. Nah, pertanyaannya muncul, apakah satu Yesus berimbang untuk menebus dosa miliaran umat manusia? Mungkin sekarang udah 7 atau 8 miliar. Sepertinya nggak berimbang. Yesusnya cuma satu, harusnya satu tebus satu. Saya katakan nanti dulu. Tapi kita baca dulu ayat ini. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ingat, lunas. Yesus tidak membayar kita dengan kredit, tetapi dengan lunas. Saya contohkan, apakah satu berimbang menebus sebegitu banyaknya? Saya contohkan, ini pembuat Ferrari, ini ada namanya Enzo Ferrari. Dia menciptakan 1 juta unit Ferrari, dia membuat 1 juta unit Ferrari. Yang pertanyaan saya, 1 juta yang dia ciptakan sama penciptanya Enzo Ferrari, mahal mana? Tentu kita sepakat mahal pencipta. Amin. Yesus sudah menciptakan seisi dunia. Jangankan manusia, seluruh dunia ini. Satu dunia dengan satu Yesus penciptanya, mahal mana? Mahal Yesus. Mau manusia berpuluh triliun sekalipun, tetap mahal Yesus. Bisa dikatakan manusia hanya berhutang 1 miliar, Yesus bayar 1 triliun. Bukan hanya lunas, tetapi dibayar berlebih-lebih, berlimpah-limpah karena cintanya kepada kita dan saudara. Berikutnya, strategi Allah menjadikan manusia, strategi Allah menjadi manusia adalah untuk menyelamatkan manusia, dan yang kedua untuk mengalahkan iblis. Mengalahkan iblis ini 2 kali, jadi 1 plus 2. Kita akan lihat di sini ya strateginya. Ya, kalau kita lihat akibat manusia itu jatuh di dalam dosa, maka manusia secara otomatis itu punya semacam kartu masuk untuk masuk ke dalam yang namanya Hades. Itu sudah terprogram secara otomatis. Sama dengan Bapak Ibu kalau kerja, mungkin sekarang itu teknologinya canggih, menggunakan kalau misalnya masuk kantor menggunakan retina atau menggunakan jempol, itu langsung. Jadi orang-orang yang akan masuk ke dalam Hades itu semua nama-namanya sudah terdaftar. Syaratnya mudah, harus punya dosa. Bagaimana kalau nggak punya dosa? Nah, ini yang menjadi masalah Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang mati berdosa, secara otomatis dia punya kartu akses masuk ke sana. Dia mau masuk Firdaus, nggak ada punya kartunya. Namanya tidak tercatat, makanya firman Tuhan berkata, namamu tidak tercatat, tidak ada catatannya, di komputernya tidak ada programnya, tidak bisa kebuka. Ingat itu. Bukan hanya di dunia yang terjadi satu sistem otomatis, tetapi itu sudah lama ada di dunia sana. Nah, yang menjadi pertanyaan, permasalahan, Allah itu adalah roh. Malaikat adalah roh. Manusia adalah punya roh dan tubuh. Dan roh itu punya sifat tidak bisa mati. Bapak Ibu berpikir tidak, kenapa iblis tidak dimatikan saja?
supaya nggak ngerepotin. Kalau kita lihat nanti iblis pada akhirnya dia akan dimasukkan ke lubang yang tidak terduga dalamnya, di penjara yang tidak ada ujungnya. Saya nggak tahu lubang apa itu. Yang penting tidak berujung lubangnya itu. Kenapa nggak dimatiin? Karena segala sesuatu yang Allah ciptakan, roh tidak bisa mati. Manusia tidak mati. Kalau tubuhnya masuk ke dalam tanah, rohnya tetap hidup. Demikian juga iblis. Apalagi Tuhan. Tuhan itu kudus, Tuhan tidak bisa berdosa, dan Tuhan itu kekal, tidak bisa mati lagi. Masalahnya, tidak ada manusia yang bisa menebus manusia. Sedangkan konsep penebusan itu kudus menebus dosa. Harus tidak punya hutang. Ya iya, kalau kita mau nolongin teman, kita sendiri punya hutang, nggak bisa. Kita harus punya lebih, baru kita bisa menebus. Makanya Allah adalah roh yang meskipun kudus, tetapi tidak bisa menebus karena Allah tidak bisa mati pertama. Dan Allah tidak bisa berbuat dosa. Ingat, roh tidak bisa mati. Makanya, Bapak Ibu, strategi Allah untuk mengalahkan iblis, di next mungkin ya. Bisa nggak? Ya, kemenangan pertama. Nah, ini kita akan lihat. Dengan Yesus menjadi manusia yang lahir dari Roh Kudus, maka akan melahirkan manusia kudus. Sekali lagi, ada teori sesat mengatakan bahwa Roh Kudus bersetubuh dengan Maria, maka lahirlah Yesus. Kalau begitu tidak bisa. Nggak boleh ceritanya seperti itu. Karena Maria itu juga manusia asli, benih dosanya ada. Jadi yang benar adalah, saya mau gambarkan ini secara gampangnya. Dari Roh Kudus, ini sudah jadi benihnya. Masuk ke dalam rahim Maria. Maria itu sebagai ibu pinjaman saja yang akan membesarkan Yesus. Kalau sekarang itu seperti apa ya? Bayi pinjaman atau bayi tabung. Masuk. Murni, tidak ada campur tangan manusia masuk dalam tubuh Maria. Bahkan bukan hanya Alkitab yang mengkonfirmasi tentang hal ini. Tetangga kita sebelah juga, di dalam surat Maryamnya di situ tulis ada jelas banget mengenai kelahiran Yesus. Yesus Isa Al-Masih yang kudus itu kudus, suci. Dia masuk meminjam rahim Maria itu. Nah, berikutnya lagi. Strategi Allah yang mengalahkan iblis, yang kedua adalah manusia kudus. Berarti kalau Yesus sudah menjadi manusia, dia adalah kudus, berarti dia pantas untuk menebus dosa manusia. Yang ketiga adalah konsep nyawa ganti nyawa bisa berlaku. Jadi ini ada tahapan-tahapan. Enggak sembarangan Allah berpikir, saya mau jadi manusia, udahlah kita buru-buru aja jadi manusia. Enggak, terkonsep sudah sejak lama. Ini strategi Yesus yang luar biasa. Bapak Ibu, berikutnya, yang Yesus sebagai manusia, next. Manusia kudus menebus semua manusia berdosa. Nah, inilah kemenangan pertama waktu dia mati di kayu salib. Yohanes 19 ayat 30 di sana dikatakan waktu Yesus itu disalib, sebelum mati dia berkata begini, sudah selesai. Dalam bahasa aslinya teleo. Jadi waktu dia masuk teleo, langsung mati. Arti teleo itu adalah seperti orang yang menunggak pajak sampai miliar-miliar besar sekali, dan teleo ini Yesus yang bayarin pajaknya. Lunas. Mentaati, mematuhi hukum. Hukum apa? Hukum firman Tuhan. Teleo.
Makanya Bapak Ibu waktu lihat Yesus itu waktu berdoa di Taman Getsemani, dia berdoa, kemudian saking ketakutannya sampai keringatnya seperti titik-titik darah. Sangat ketakutan. Dan hanya sedikit orang yang mengerti, oh itu karena Yesus mau dicambuk, oh karena Yesus itu mau dipaku, betul, tapi itu baru sebagian betul. Inilah yang disebut kemenangan pertama. Next berikutnya. Karena di sini dikatakan dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Yang kita akan bahas berikutnya, kapan kemenangan kedua ini? Kemenangan kedua itu Yesus yang tidak berdosa dijadikan dosa. Yesus yang berdosa, tadi dikatakan upah dosa adalah maut, kerajaan maut, Hades. Berarti Yesus yang sudah berdosa dijadikan dosa, secara otomatis dia masuk kerajaan maut. Kalau dia dalam kondisi kudus, dia nggak punya akses. Tetapi di dalam keberdosaannya ada tiket masuk, dia punya tiket masuk. Ini kesempatan, strategi kedua. Mengapa harus ke dalam kerajaan maut? Ingat, tujuan Yesus bukan hanya untuk menebus dosa, tetapi firman Tuhan berkata merebut kunci kerajaan maut. Berikutnya, kita langsung cepat saja. Karena apa? Karena pintu kerajaan maut akan terbuka secara otomatis ketika dia lihat orang itu berdosa. Dosa, mengenali ada dosa, masuk. Yesus memang tidak berdosa, dijadikan dosa. Dia ambil kartu aksesnya aja dosanya. Ini strategi yang luar biasa. Strategi luar biasa. Kemenangan kedua ini. Berikutnya lagi. Mungkin kita ada berkata, saya kok nggak pernah dengar ini. Jangan-jangan ini nggak ada, ngarang-ngarang. Mari kita buktikan. Mulai dari sini kurang gambar, banyak ayat. Wahyu 1 ayat 17. Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup. Sampai selama-lamanya aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Tiba-tiba Yesus hidup, Yesus berkata, saya sudah pegang kunci nih. Semua kunci itu saya sudah pegang. Kapan itu terjadi? Ini yang harus kita lihat. Kemenangan kedua adalah next, terjadi saat Yesus bangkit. Yesus ketika dia bangkit, dia bukan menang di kayu salib, sudah selesai, sudah finish, teleo, tetapi ketika bangkit membuktikan dia menang. Paskah itu terjadi. Ada banyak ayat-ayat Bapak Ibu. Next berikutnya. 1 Korintus 15 ayat 54. Di sini dikatakan maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Ini ngejek. Hai maut, di manakah sengatmu? Yang katanya maut itu begitu menakutkan. Kalau orang yang sudah masuk sana tidak bisa ada penebusan, tidak bisa lagi kembali lagi ke dalam dunia, tidak ada kesempatan kedua. Tetapi di sini dikatakan ini seperti dihina. Di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ada kata kemenangan. Terjadi sesuatu yang kita tidak tahu di dalam alam maut. Kalau ada kemenangan berarti ada apa? Ada peperangan. Apakah betul seperti itu? Ada banyak ayatnya Bapak Ibu. Next berikutnya. 1 Petrus 4 ayat 6. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati. Nah, ini yang disalah mengerti oleh tetangga kita, saudara dekat kita,
yang mereka mengatakan ini adalah api penyucian atau purgatorium. Ini bisa ada kesempatan kedua karena ternyata Injil diberitakan tetapi kita tidak mempercayai hal ini. Maksudnya apa Injil diberitakan? Bukan diberitakan untuk keselamatan, tetapi diberitakan untuk mendeklarasi. Yesus berkata kepada alam maut, karena kuncinya dia udah pegang, dia berkata, "Hei semuanya, lihat, saya sudah menang." Yesus mendeklarasikan kemenangannya di Hades. Saya sudah menang. Itu artinya. Next, berikutnya 1 Petrus 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Ayat 19, di dalam roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara atau kerajaan maut. Ini sama, mendeklarasikan. Ini siapa yang maut ke dalam kerajaan maut? Yesus. Ini bicara tentang Yesus. Yesus masuk, dia deklarasikan, saya sudah menang. Ini ayat-ayatnya, kemenangan kedua Efesus 4 ayat 9. Next, berkatalah, bukankah Ia yang telah naik, maksudnya sorga, bahwa Ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Kalau ada kata bumi paling bawah, itu bukan bumi. Ini kata kiasan yang artinya di bawah itu adalah Hades itu sendiri, kerajaan maut. Ia yang telah turun, maksudnya turun ke dalam alam maut. Ia juga yang telah naik lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Oh kok banyak banget? Masih banyak, kalau saya cari-cari lagi lebih banyak lagi. Ibrani 2 ayat 9. Di sini dikatakan, next, tetapi Dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus. Kita lihat yang oleh karena apa? Penderitaan maut. Terlewat di sini penderitaan maut. Waktu hidup, Bapak Ibu nonton The Passion of Christ, siapa yang sudah pernah nonton berulang-ulang ya sampai bosen, dicambuk itu, sampai dagingnya kelupas. Tapi nggak ada yang videoin, bikin cerita waktu di alam maut, dia mengalami penderitaan maut selama 3 hari. Saya nggak tahu, nggak ada pertolongan malaikat-malaikat, siapa yang mau menolong malaikat kudus, sedangkan di situ adalah tempat orang berdosa. Dimakotai dengan kemuliaan dan hormat supaya oleh kasih karunia Allah Ia mengalami maut bagi semua manusia. Next, 3 hari Yesus mengalami penderitaan, berperang merebut kunci kerajaan maut. 2 Timotius 1. Next. Ya. Next lagi 2 Timotius 1 ayat 10. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut. Nah ini. Dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. 1 Timotius 6 ayat 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Orang lain ketika masuk maut gak bakal bisa lagi hidup. Tapi Yesus adalah Allah yang luar biasa. Dia tidak takluk kepada maut, malah menaklukkan maut. Semuanya hanya untuk kita semua. Amin. Besok mau Paskah, kita harus mengerti. Ketika kita tahu hal ini, kita akan menjadi kagum akan salib Tuhan. The great plan Allah itu luar biasa. Next lagi Roma 10 ayat 6. Tapi kebenaran oleh karena iman berkata demikian, jangan katakan di dalam hatimu, siapakah yang akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Yesus turun. Atau siapakah yang akan turun ke jurang maut. Ingat ada kata-kata itu. Lihat dalam bahasa aslinya semua mengarah kepada Hades. Next. Bahkan kalau ada yang tidak percaya lagi, ini kata Yesus. Ketika Yesus bangkit, kemudian dia bertemu dengan Maria, Yohanes 20 ayat 17, Yesus berkata kepadanya, Maria,
Maria kesenangan lihat Yesus mau dipeluk, mau dipegang. Yesus berkata, jangan sentuh aku. Karena selama 3 hari, kan Yesus 3 hari mati. 3 hari ini aku belum kembali ke Bapa. Bapa tempatnya di mana? Di surga. Jadi pertanyaan, di mana Yesus kalau nggak ke surga? Berarti 3 hari kemana? Berpikir di situ. Berarti betul, Yesus benar-benar dia ke dalam jurang maut yang katanya manusia menakutkan. Ketika saya mengingat hal-hal ini, saya kagum akan salibnya Tuhan. Bahkan saya langsung saja, sebenarnya ini ada next. Ada yang berkata begini, Pak, bagaimana dengan ayat yang di sebelahnya Yesus juga berkata, hari ini juga kamu akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Kan Yesus berkata ada di Firdaus. Saya mau kata itu jawabannya tadi di atas. Tapi hari ini secara spesial saya kasih tahu kunci jawabannya. Maksudnya kenapa Allah bisa ada di Hades tetapi ada juga di Firdaus. Next, ini saya kasih tahu. Next. Ya. Bapak Ibu, ini kan ibadah online. Saya mau tanya, ketika Bapak Ibu melihat saya khotbah di gereja melalui perangkat elektronik di rumah. Misalnya saya contoh mungkin ada 50, 100 di rumah yang berbeda-beda. Ada yang pakai laptop, ada yang pakai handphone. Pertanyaannya saya, gambar dan suara siapa yang muncul di perangkat Bapak Ibu di rumah? Pasti jawabannya gambar dan suara saya. Kedua, ketika Bapak Ibu melihat gambar dan suara saya di rumah Ibu masing-masing, apakah saya tidak ada di sini? Nah itu. Saya ada di sini, sekaligus detik yang sama, suara dan gambar saya ada di semua tempat, di rumahnya masing-masing. Allah Bapa tetap di dalam Firdaus surganya. Yang masuk dalam jurang maut, ingat siapa Yesus? Yesus siapa? Firman. Firman. Ada lagi yang berkata seperti ini, pertanyaan-pertanyaannya. Next, apakah Allah bisa mati? Dan jika Allah mati 3 hari, dunia diperintah siapa? Ya tetap diperintah Allah. Bahkan jawabannya gampang sekali. Di sini sudah ada dalam keadaan sebagai manusia. Allah tidak bisa mati. Tetapi Allah meminjam tubuh manusia. Kalau saya berkata Allah pernah menjadi manusia. Kalau pernah menjadi manusia, asalnya bukan di situ. Allah itu pernah menjadi manusia selama berapa tahun? 33 tahun setengah. Sebelum Allah datang, Yesus datang, dia adalah Allah roh. Setelah 33 tahun setengah, dia juga kembali menjadi roh. Allah tidak bisa mati. Bahkan di sini ada Elvis Presley. Dia cetak 1 CD. Suaranya itu didengarkan oleh jutaan umat. CD-nya itu ada orang cemburu, dipatahkan, dirusak. Pertanyaan saya, apakah CD-nya ketika dirusak Elvis Presley mati? Enggak. Yang rusak apanya? Yang mati apanya? Kasetnya. Yang mati adalah kemanusiaan Yesus. Tapi Allah tidak pernah sekalipun mati. Yesus sebagai manusia, dia mati di kayu salib menebus kita. Kalau begitu Pak, next lagi biar cepat. Next. Ya. Kemenangan ketiga kapan? Wahyu 20 ayat 14. Ini tinggal 2-3 slide lagi. Kemenangan ketiga itu ini Yohanes. Oh, ini udah lanjut aja. Udah dilanjut. Kemenangan ketiga
Wahyu 20 ayat 14. Lalu maut dan kerajaan maut dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan kemenangan ketiga itu, firman Tuhan berkata, next, ini terjadi di lembah Megido, atau yang terkenal dengan pertempuran Armageddon. Maka Allah dan pasukannya, next, akan membinasakan iblis, setan-setan, next, nabi-nabi palsu, semuanya Tuhan akan binasakan untuk selama-lamanya di dalam api neraka yang tidak pernah dipadamkan. Bapak Ibu, kita itu berdosa bukan karena sumbernya dari kita. Kita berdosa itu karena pengaruh faktor yang lain. Itulah iblis. Kalau iblis sudah tidak ada, tidak mungkin lagi kita menjadi dosa. Tahu kenapa? Karena saya dan Bapak Ibu diciptakan dari sesuatu yang hina. Itu makanya pantas kita diselamatkan. Tetapi malaikat-malaikat itu tidak ada keselamatan lagi. Karena mereka diciptakan dalam kemuliaan, kemudian jatuh, tidak ada kesempatan kedua. Oleh karena itu biarlah pada sore hari ini kita sudah tahu ada 3 kemenangan. Sadarkah kita masih meremehkan Yesus Kristus di kayu salib? Atau kita menjadi bangga? Saya kagum akan salib. Lagu-lagu tadi luar biasa. Pengagungan untuk Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya. Ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya. Sungguh singer maju. Gungkan. Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu Yesus tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Sangat kasih, Kau sungguh indah mulia dan berkuasa. Yang kagum, mari kita semua nyanyi. Ku kagum. Jangan tahan suaramu. Baik yang ada di tempat ini maupun di rumah, jangan tahan suaramu. Hadirat Allah hadir malam hari ini.